Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya di sini ingin memenuhi tugas CGP terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena Bapak sudah lama menjadi pemimpin, berapa tahun Pak? Saya jadi pemimpin sekitar 20 tahun. 20 tahun di daerah Lumbang saja. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan sebagai contoh dalam melaksanakan tugas ini. Apa diizinkan? Ya, monggo. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak sebagai pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Ya. Kalau saya sebagai kepala sekolah tidak dengan matang mengenai kasus yang terjadi, melainkan mengidentifikasi kasus tersebut dari berbagai aspek. Jika terdapat dua nilai kebijakan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Sedangkan apabila kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka termasuk rujukan moral. Rujukan moral dapat dilihat dari segi hukum, karena kasus ini bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan tersebut sama-sama benar dan memiliki nilai-nilai kebajikan? Saya dalam mengambil keputusan pernah mempertimbangkan dua kepentingan yang sama-sama benar. Melihat dari nilai-nilai kebajikan yang ada dan fokus pada kepentingan bersama, serta mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Jika ada dua kasus dengan nilai kebajikan yang sama, diprioritaskan yang paling berfungsi untuk kepentingan umum. Iya, kepentingan bersama itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Dalam mengambil langkah-langkah mengatasi masalah, langkah pertama yang saya lakukan adalah identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah yang kami lakukan, mencari penyebab dan pihak yang terlibat, mengkomunikasikannya dengan baik melalui musyawarah sehingga mendapat solusi terbaik dari kepentingan dalam kasus yang tepat. Ketika mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema-dilema etika? Dalam mengambil keputusan supaya efektif adalah dengan menelaah kembali nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut dan mempunyai tujuan baik kepada peserta didik dan orang tua. Terkait pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang Bapak alami terkait tantangan-tantangan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangan-tantangan itu dalam mengambil kebijakan itu ya banyak ya. Tetapi tantangan dalam mengambil kasus dilema adalah yang penting mencari solusi yang terbaik dari pilihan, di mana nantinya yang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan keduanya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau penyelesaian kasus dilema diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, atau seperti apa yang sedang Bapak jalankan sendiri? Menyelesaikan kasus dilema etika saya melihat dari analisis keterlibatan kasusnya. Jika melibatkan perseorangan perlu adanya komunikasi dan restitusi dari pihak yang bersangkutan. Jika
melibatkan per kelompok diselesaikan secara musyawarah. Hal sedemikian rupa perlu menemukan bukti atau fakta terlebih dahulu agar hasilnya nanti tidak menimbulkan kesalahan dan kasus terselesaikan secara maksimal sesuai yang diinginkan. Seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan memang banyak ya, terutama semua warga sekolah ya, warga sekolah mulai dari guru, komite, wali murid dan peserta didik serta pihak-pihak terkait yang mendukung saya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik mengenai pengalaman dalam dilema etika tersebut? Pembelajaran yang saya dapat dari pengambilan keputusan selama ini dalam hal dilema etika adalah di mana sebagai kepala sekolah saya harus bijaksana dan terbuka terhadap semua permasalahan yang ada di sekolah serta perlu mempertimbangkan solusi yang akan kita laksanakan. Nantinya agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan demi kebaikan bersama. Terima kasih Bapak atas sharingnya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin sesuai pengalaman Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama saya juga berterima kasih atas apa yang telah Ibu pertanyakan pada saya. Mudah-mudahan ini juga menambah pengalaman bagi saya sebagai kepala sekolah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Khalila apa mengganggu waktunya? Oh tidak, apa Mbak? Ada apa ya? Ini saya sebagai CPD ingin memenuhi tugas tentang bagaimana nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh iya, monggo. Sama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi pengambilan keputusan baik dari dilema etika dan rujukan moral. Begini Bu ya, langsung saya beri contohnya saja untuk dilema etika. Contohnya seperti ini. Saya sebagai pimpinan di lembaga pernah terjadi saya harus menghadiri sebuah acara atau dua acara yang bersamaan. Contohnya, kemarin di lembaga saya itu ada Isra Mi'raj. Kemudian kok mendadak ada undangan ke UPT rapat kepala sekolah. Nah di sini saya harus bisa memilih mana yang perlu didahulukan dan mana yang tidak. Sedangkan kedua event ini atau kedua acara ini sama-sama pentingnya. Jadi saya harus memilih. Saya memilih salah satu yang maksudnya saya prioritaskan dulu, yaitu acara Isra Mi'raj. Karena apa? Di situ anak-anak sudah berharap akan adanya bimbingan dari kepala sekolah dan saya menghargai panitia acara tersebut. Nah, itu yang saya hadiri yang pertama. Yang kedua, kalau bisa acara ini walaupun belum selesai, tapi saya sudah memberi bimbingan dan pengarahan, atau biasanya dikatakan oleh anak-anak di sekolah, ibu kepala sekolah harus memberi mauidho. Nah itu jadi sudah saya laksanakan, sudah saya sampaikan. Kemudian saya pamit kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak bahwa hari ini ada acara yang bersamaan, sehingga saya harus pergi ke UPT juga untuk acara selanjutnya. Jadi yang saya utamakan adalah acara di lembaga, karena apa ya, itu istilahnya yang paling penting, karena acara itu sudah kita rencanakan dan kita harus laksanakan secara bersama-sama supaya tidak merugikan banyak orang. Nah di sana ada siswa yang begitu banyak, ada bapak ibu guru. Nah kalau kita tidak memperhatikannya, saya merasa
kurang kurang pas atau kurang enak karena ini sudah kita sepakati bersama. Begitu, kemudian. Ini berarti contoh dari dilema etika yang Ibu alami. Iya, iya. Kalau dari sisi bujukan moral mungkin ada Bu. Oh ya, ini sering biasanya terjadi di lembaga yang saya pimpin karena lembaga saya pimpin ini adalah SD pedesaan paling ujung perbatasan desa, sehingga lingkungan dan masyarakatnya kalau saya perhatikan dari wali murid ya kurang apa ya, kurang banyak perhatian karena sekarang musim penghujan, banyak orang tua yang pergi berladang sehingga anak-anak kurang perhatian. Contohnya seperti ini, banyak anak-anak kurang perhatian, dampaknya apa? Mereka akan nakal di sekolah, suka mengganggu temannya. Nah, kalau kita nasihati, mereka malah nangis. Iya Bapak Ibu Guru, tapi saya mau berubah, tapi jangan diberitahukan kepada orang tua saya, Bapak Ibu Guru. Saya takut, jangan diberitahukan, jangan dilaporkan Bapak Ibu Guru. Saya janji, saya mau merubah sikap saya seperti itu. Karena apa? Ya karena kalau saya lihat ya, saya perhatikan lingkungan anak-anak ini kurang mendukung supaya anak-anak tidak nakal. Karena apa? Orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan dengan dua kepentingan yang sama dan dua kebajikan yang sama? Oh seperti itu. Ya makanya apa? Pertama dipikirkan dulu apa namanya identifikasi masalahnya. Kita cari dulu identifikasi, kita cari dulu masalahnya apa, kita cari oh ini masalahnya, kemudian kita carikan solusinya. Kita carikan solusinya, kira-kira solusi ini berdampak lebih baik dan tidak merugikan pihak manapun. Seperti itu. Dari pengambilan keputusan biasanya langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang Ibu jalankan selama ada di sekolah mengenai dilema etika tersebut? Langkah yang saya ambil pertama mengidentifikasi masalah dulu ya Bu ya. Masalahnya apa, kemudian siapa yang terlibat di masalah tersebut. Ya, siapa saja yang terlibat, atau masalah ini datangnya dari individual atau dari kelompok. Nah, cara kalau dari individual, caranya kita intern, kita musyawarah tatap muka, misalnya dari pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Beda lagi kalau masalah itu datangnya per kelompok Bu. Kalau datangnya per kelompok, kita bisa musyawarahkan sehingga kita bisa mengambil keputusan dan mencari solusi yang terbaik dan tidak merugikan pihak manapun. Begitu Bu. Nah, hal-hal apa saja yang menurut Ibu itu efektif untuk mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya, kalau menurut saya Bu ya, kita analisis dulu masalah itu, kasus itu kita analisis dulu, kemudian kita carikan solusinya. Solusinya apa? Sehingga kita dapat solusi terbaik untuk kepentingan bersama, kepentingan orang banyak atau kepentingan umum, daripada kita cari solusi yang hanya untuk kepentingan pribadi. Seperti itu Bu. Ya, jadi cari solusinya itu secara bersama ya? Iya, cara bersama sehingga bisa menghasilkan keputusan yang bagus, yang apa ya namanya, yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah atau kasusnya. Ketika sudah ada yang Ibu anggap efektif, pastinya ada tantangan. Nah, tantangan apa yang Ibu temui selama di sekolah dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Harus saya pilih. Kita harus apa ya, berpikir cerdas dan tepat untuk memilih mana yang lebih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi. Itu yang saya lakukan. Jadi tantangan tersebut ya bagaimanapun harus tetap dipilih salah satu gitu ya? Iya, harus dipilih salah satu, tapi memilihnya harus yang paling tepat.
apakah Bu Kholila memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian suatu masalah terkait dilema etika atau bagaimana? Oh, tidak bisa seperti itu, Mbak. Karena masalah itu datangnya tidak terjadwal ya. Jadi kita cara menyelesaikannya fleksibel saja, dikondisikan dengan kejadiannya itu seperti apa dan kita selesaikan dengan baik secara fleksibel tadi. Tidak terjadwal karena ini situasinya biasanya itu kondisional, Mbak. Menyesuaikan permasalahan yang Iya, ada. menyesuaikan Jadi langsung diselesaikan pada saat itu, tidak ada jadwal karena nanti masalah ini akan tertunda kalau menunggu jadwalnya tidak selesai maksudnya. Ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi ibu dalam mengambil keputusan. Oh, tidak bisa seperti itu. Di lembaga itu kita kan satu keluarga ya, jadi tidak hanya satu orang kalau ada masalah. Semua warga sekolah harus terlibat di dalamnya, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Tidak hanya bertumpu atau berfokus hanya satu orang saja yang menyelesaikannya. Semua warga sekolah terlibat di dalamnya. Warga sekolah yang ibu maksud siapa saja? Ya, guru, tenaga kependidikan, kemudian ada kepala sekolah, kalau bisa ada komite sekolah, bahkan kalau bisa semua warga sekolah ada PPSD, ada siswa, seperti itu. Apakah orang tua dilibatkan nantinya? Oh ya, ya harus. Kalau masalahnya dengan siswa atau masalah apapun yang ada di sekolah, kalau memang ada hubungan dengan wali murid atau orang tua, kita harus mengundang atau minta pendapat kepada beliau-beliaunya sehingga tidak menimbulkan masalah baru ya. Kalau kita tuntaskan memang kebutuhannya harus melibatkan wali murid atau orang tua siswa, ya kita harus selesaikan dengan orang tua siswa supaya hasilnya bisa maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru atau kasus baru di lingkungan sekolah. Dari permasalahan tersebut, mulai dari awal hingga akhir, apa yang dapat ibu petik terkait pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang ada di sekolah mengenai dilema etika? Ya, yang bisa saya petik atau pengalaman ya, pengalaman nomor satu, pengalaman menghadapi masalah. Kita harus bisa menghadapi masalah dengan cepat, tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan keputusan yang saya ambil atau yang kita ambil harus mementingkan orang banyak atau kepentingan bersama, atau bisa dikatakan kepentingan umum. Jadi keputusan itu tidak condong ke saya pribadi selaku kepala sekolah atau orang lain yang ada masalah. Jadi kita tidak condong, misalnya tadi contohnya ada siswa itu tidak condong ke siswanya saja, tidak condong karena orang tuanya saja yang tidak bisa mendidik anaknya, atau memang gurunya yang tidak telaten sehingga terjadi anak seperti itu. Jadi yang bisa saya rasakan, saya bisa lebih bijaksana. Kemudian masalah ini bisa berguna atau manfaat untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu atas pengalamannya. Semoga nantinya saya dapat mengaplikasikannya dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Dian, sama-sama. Semoga ini bermanfaat juga bagi saya khususnya selaku pimpinan di lembaga, dan untuk Bu Diannya sukses selalu. Terima kasih.